Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azim Yansah dengan NPM 231258887 dari program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dosen pada mata kuliah keterampilan keagamaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Masrudin MPD. Pada video ini saya akan mensimulasikan tata cara memandikan dan mengkafani jenazah laki-laki sesuai syariat Islam menggunakan alat peraga berupa gunungan kain, karena jenazah asli tidak diperkenankan dalam video ini. Sebelum masuk kepada praktek, saya akan menjelaskan secara singkat dasar hukum pengurusan jenazah dalam Islam. Mengurus jenazah yaitu memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya, kewajiban ini ditanggung oleh seluruh kaum muslimin di suatu wilayah. Namun, jika sudah ada sebagian yang melaksanakannya dengan baik dan benar, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk memandikan jenazah dengan air dan daun bidara, serta perintah mengkafaninya dengan kain. Para ulama sepakat bahwa mengurus jenazah sesama muslim merupakan hak jenazah yang wajib dipenuhi oleh yang masih hidup sebagai bentuk penghormatan terakhir kepadanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan alat dan bahan yang diperlukan untuk memandikan dan mengkafani jenazah. Untuk memandikan jenazah diperlukan air bersih secukupnya dan air yang dicampur daun bidara atau juga bisa dengan sabun, air kapur barus atau kamper pada besuan terakhir, sarung tangan untuk petugas yang memandikan, gunting atau pisau kecil jika diperlukan, kapas untuk lubang-lubang tubuh, handuk atau kain untuk mengeringkan jenazah, dan tempat memandikan yang tertutup dan terjaga auratnya. Untuk mengkafani jenazah laki-laki, kain kafan berwarna putih sebanyak 3 lembar untuk jenazah laki-laki, kapas secukupnya, tali pengikat kafan biasanya 5 tali pengikat, wangian seperti kapur barus atau minyak non alkohol. Selanjutnya, untuk mempraktikkan jenazah diletakkan di tempat tinggi yang tertutup dan terlindung dari pandangan orang lain dengan posisi sedikit ditinggikan pada bagian kepala. Aurat jenazah ditutup terlebih dahulu dan petugas memandikan sebaiknya menggunakan sarung tangan atau kain sebagai pelindung. Perut jenazah diurut secara perlahan untuk mengeluarkan kotoran yang mungkin masih ada lalu dibersihkan. Jenazah diistinjakan atau dibersihkan bagian kemaluan dan buburnya menggunakan tangan yang dilapisi kain tanpa menyentuh langsung. Dilanjutkan dengan berwudu seperti tata cara wudu untuk salat, dimulai dari membasuh wajah, kedua tangan sampai kepala hingga membasuh kedua kaki. Seluruh tubuh jenazah dibasuh mulai dari sisi kanan kemudian sisi kiri, dimulai dari kepala bagian hingga ujung kaki, dilakukan sebanyak 3 kali atau lebih dalam hitungan ganjil. Pada basuhan terakhir, air dicampur dengan kapur barus atau sejenisnya agar tubuh jenazah harum dan segar. Setelah selesai dimandikan, tubuh jenazah dikeringkan menggunakan handuk atau kain bersih. Ya. Nah, selanjutnya setelah jenazah dimandikan dan dikeringkan, langkah selanjutnya adalah mengkafaninya. Yang pertama yaitu bentangkan tali-tali pengikat kafan secukupnya, kemudian bentangkan 3 lembar kain kafan secara bertumpuk di atasnya, taburkan wangian seperti kapur barus pada setiap lembar kain kafan. Letakkan jenazah di atas kain kafan yang sudah dibentangkan tersebut dalam posisi telentang, pasangkan kapas yang telah diberi wangian pada bagian-bagian tubuh tertentu seperti lubang hidung, telinga, mulut, dan bagian tubuh lain yang berlubang untuk mencegah keluarnya cairan. Tutupkan kain kapas
lapis pertama dari sisi kanan kemudian sisi kiri dan lakukan hal yang sama untuk lapisan kedua dan ketiga sehingga seluruh tubuh jenazah tertutup rapi dan sempurna. Rapikan bagian kepala dan kaki seperti membungkus permen, kemudian ikat dengan tali pada bagian kepala, leher, dada, pinggang, lutut, dan kaki. Pastikan ikatan tidak terlalu kencang maupun terlalu kendor dan seluruh tubuh jenazah tetap sempurna. Hal-hal yang perlu diperhatikan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memandikan dan mengkafani jenazah. Yang pertama yaitu menjaga aurat jenazah selama proses memandikan dan mengkafani jenazah. 1. Menjaga aurat jenazah selama proses memandikan dan mengkafani sehingga tidak boleh dilihat oleh sembarang orang. Yang kedua, memandikan jenazah laki-laki sebaiknya dilakukan oleh laki-laki dan jenazah perempuan oleh perempuan kecuali mahram atau suami istri. Bersikap lembut dan penuh penghormatan selama proses berlangsung karena jenazah tetap memiliki kehormatan sebagai seorang muslim. Menjaga kerahasiaan yaitu tidak menceritakan kekurangan fisik yang terlihat pada tubuh jenazah kepada orang lain. Dilakukan dengan tertib sesuai urutan agar proses berjalan dengan baik dan tidak mengulangi dari awal. Untuk memandikan jenazah, kita guyur airnya dari kepala, kita guyur kemudian ke tangan. Lalu kalau habis airnya kita sambung lagi dari sini sampai ke bawah sebelah kiri. Kemudian yang sebelah kanan kita guyur lagi dari kepala sampai ke tangan. Kalau habis airnya kita sambung lagi sampai ke kaki. Ya sudah. Sekarang hadapkan dulu ke arah kiri, kita guyur lagi airnya dari sini sampai ke bawah. Lalu kita hadapkan lagi ke kanan, kita guyur lagi dari kepala sampai ke ujung kaki. Selesai. Seperti itulah memandikan jenazah. Yang mandi 1, 2, 3. Selanjutnya kita istilakan 5 ikat tali 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian letakkan kain seperti ini, lalu seperti ini lagi. Nih. Kemudian letakkan lagi di sini. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian kita letakkan jenazah di sini. Lalu kita gulung dari sebelah kanan seperti masukkan ke sini. Yap. Lalu sebelah kiri lagi sekali kita masukkan ke bawah. Ini seperti ini. Lalu sebelah kanan lagi kita masukkan ke bawah. Nah, jadi kemudian kita ikat di sini 1, kita ikat di sini di bagian lutut 1, kita ikat lagi bagian lutut 1. Kemudian kita ikat di bagian pinggang 1. Nah, sudah. Di bagian tangan untuk bersedekap 1. Sudah. Kemudian kita ikat di atas 1. Nah, ini dia seperti ini, kita ikat kayak ada kayak itu kah? Ya, talinya dia pelintir. Talinya dia. Ini mana hirang dia, biar hidup. Nah, biar ini nah.
Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa memandikan dan mengkafani jenazah merupakan bagian dari kewajiban fardu kifayah yang harus dipahami oleh setiap muslim sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada saudara seiman yang telah wafat. Hikmah dari mempelajari pengurusan jenazah ini adalah agar senantiasa siap menjalankan kewajiban terhadap sesama muslim, sekaligus mengingatkan diri bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti akan dialami oleh setiap manusia, sehingga kita termotivasi untuk memperbaiki diri selama masih diberi kesempatan hidup di dunia. Demikian video praktik memandikan mengkafani jenazah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun praktik yang disimulasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah yang koy.